Coba bisa dijelaskan ini, Mas. Jadi begitu kita menginjakkan kaki di Pura Ternate ini, kita ini teringat dengan dua tokoh Mandar yang sangat terkenal di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Profesor Dr. Kiai Haji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Kemenap Polman dimanapun Anda berada, pagi ini dengan duduk santai saya berada di Terminal Pelabuhan Mangga 2 Ternate. Ini adalah tempat yang menghubungkan antara seluruh kepulauan yang ada di Maluku Utara, termasuk dalam hal ini Kepulauan Tidore yang di dalamnya adalah Sofifi, tempat pelaksanaan STQ nasional yang ke-26. Di samping saya sudah hadir jalan-jalan santai tadi ini habis sholat subuh, mengelilingi beberapa view yang ada di sekitar hotel tempat kami menginap. Nah, ini di sebelah saya sudah hadir Bapak Kepala Seksi Bimas Islam yang mewakili Bapak Kepala Kantor yang tidak sempat hadir di tempat ini. Assalamualaikum Pak Kasih Bimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar pagi ini Pak Kasih? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Apa yang ini kan kita sudah hari kedua ya? Hari kedua di Ternate. Mau ke sini Mas ya? Mau ke sini? Oh iya, oke, saya ambil. Ini hari kedua kami berada di Ternate ya. Ini sudah hari kedua ada di Ternate. Apa yang Bapak rasakan ini setelah berada di kota ini? Alhamdulillah, selama di kota Ternate ini ada hal yang sangat menarik di Ternate dibanding dengan Sulawesi Barat. Yang pertama, kita ini sekarang berada di atas laut, dan yang menarik ini masih goyang-goyang ini. banyak di Ternate ini. Kalau di Sumber itu kalau di pagi hari kita melihat matahari terbit itu di balik gunung. Iya. Kalau kita ini matahari terbit di balik laut ini. Jadi matahari ini akan terbit di laut. Iya. Nah, itu sudah nampak kelihatan. Dan kita ini diapit oleh gunung yang sangat tinggi. Tapi menakutkan loh kalau lautnya karena merapi. Gunung berapi, tapi alhamdulillah banyak yang aktif ya. Jadi kita diapit ini oleh gunung tinggi dan lautnya sangat luas. Alhamdulillah. Ada hubungan emosional enggak yang Bapak rasakan setelah hadir di sini? Dan ternyata ada beberapa tokoh Mandar yang katanya, coba bisa dijelaskan ini. Jadi begitu kita menginjakkan kaki di Pura Ternate ini, kita ini teringat dengan dua tokoh Mandar yang sangat terkenal di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Profesor Dr. Kiai Haji Sahabudin. Oh, jadi beliau pernah di sini? Ya, beliau lama menjadi dekan di IAIN Ternate. Iya. Dan beliau sangat dikenal di masyarakat Ternate sebagai sosok ulama yang sangat karismatik. Dan sampai sekarang ini masih masyarakat di kalangan akademisi dan masyarakat di jajaran pendidikan itu sangat mengenang beliau karena beliau sangat berjasa dan sangat karismatik. Yang kedua adalah sosok pakar hukum, pendekar hukum, Profesor Dr. Baharudin Lopa. Allahu yarhamhuma. Dan sampai sekarang ini kedua tokoh Mandar tersebut itu
sangat dikagumi dan dikenang oleh masyarakat Ternate. Sampai pada sopir PT-PT. Sampai sopir PT-PT sangat kenal. Bagaimana dengan akademisi, bagaimana dengan praktisi hukum, pasti lebih kenal. Ya, itulah menariknya kedua tokoh kita ini karena mengharumkan dan membawa nama baik Sulawesi Barat. Sekalipun beliau sudah tidak ada, tetapi beliau sangat dikenal di kota Ternate ini. Jadi Mandar itu ternyata tidak hanya besar di Jakarta, tapi besar juga di Ternate. Dan perlu dipahami bahwa Ternate ini adalah salah satu kota religi. Ini penduduknya Muslim dan akhlaknya bagus. Bapak kan kita bersama ya dalam rombongan LPTQ, ada Bapak Kabak Kesra bersama rombongan kan kita sudah melakukan perjalanan ke Sopipi di hari pertama nih kemarin. Bisa dijelaskan dah ini Pak Kasih, berapa sih peserta utusan Polman ya yang hari ini di Maluku Utara ini berjuang untuk mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Barat? Ya. Jadi alhamdulillah dari 16 peserta STQ di Sulawesi Barat, 6 diantaranya itu adalah berasal dari Kalimantan. Dan inilah putra putri terbaik kita dalam mengikuti ajang lomba seleksi Tilawatul Quran. Dan Sumbaran sudah dikunjungi ya? Alhamdulillah kita sudah kunjungi dan memberi semangat, motivasi kepada mereka. Insya Allah kita optimis kita akan peserta kita ini akan mengantarkan Sulawesi Barat ini sesuai dengan harapan kita. Bapak ini kan sudah menjabat kurang lebih 3 bulan ya? 3 bulan sebagai Kepala Seksi Bimas. Belum ada STQ kabupaten yang Bapak rasakan? Belum ada STQ tapi langsung ke tingkat nasional. Nah, dari perjalanan 3 bulan itu berinteraksi dengan para Dewan Hakim, turut ambil bagian dalam mengambil kebijakan di LPTQ Kabupaten Polewali Mandar sebagai Sekretaris Umum. Dari hasil kontemplasi itu Bapak melihat seperti apa nih gambaran seperti apa per MTQ-an, per STQ-an kita semakin maju di masa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi berbicara seleksi Tilawatul Quran atau MTQ, jadi ini ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian bagi peserta, yakni tajwid dan fasaha. Dan ini saya lihat peserta-peserta kita dari tahun ke tahun ini sudah dimiliki, yakni tajwid dan fasaha itu. Tinggal perlu ditingkatkan. Nah, menurut saya untuk meningkatkan ini ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh lembaga pengembangan Tilawatul Quran tingkat Kabupaten Polewali Mandar. Yang pertama, LPTQ Polman harus mengadakan pembinaan ke dalam. Jadi peserta kita ini harus diadakan senantiasa pembinaan-pembinaan khusus menyangkut masalah tajwid dan fasaha itu. Sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan. Yang kedua, LPTQ ini perlu melakukan koordinasi, mengadakan pembinaan, mendatangkan pelatih-pelatih dari pusat. Karena bagaimanapun juga pelatih-pelatih dari pusat ini sangat menentukan keberhasilan daripada peserta kita. Jadi di samping tajwid dan fasaha itu diperbaiki, hubungan koordinasi dengan pusat itu perlu ditingkatkan. Ini dalam rangka pembinaan anak-anak kita dalam rangka meraih kesuksesan yang lebih untuk sesuai dengan yang kita harapkan. Kira begitu. Membangun LPTQ ini kan Pak Kasih tidak bisa ada one man one show. Jadi ini butuh kerjasama seluruh pihak, bukan hanya LPTQ, bukan hanya Kementerian Agama, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi seluruh stakeholdernya, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa,
kemudian tokoh-tokoh agama kita yang memang terlibat secara langsung dalam pengembangan dan pembinaan baca tulis Al-Quran. Nah, seperti apa tatapan Pak Kasih nih melihat arah koordinasi dengan seluruh lembaga ini untuk pengembangan dan peningkatan mutu? Saya melihat selama ini LPTQ kita sudah bagus dan berjalan sesuai dengan harapan, tidak jalan sendiri, melibatkan pemerintah daerah, melibatkan kementerian agama, bahkan melibatkan masyarakat. Dan ini terbukti khusus di Polda Limandar untuk tahun ini peserta kita 6 dari 16 peserta untuk tingkat nasional. Ini sangat luar biasa sekali. Tinggal perlu ditingkatkan. Kita juara umum loh waktu itu. Ya, selalu juara umum lah Polda. Polda ini kan selalu juara umum. Ini artinya apa? Ini karena hubungan antara LPTQ dengan stakeholder yang ada itu terjalin dengan baik. Dan ini dukungan dari masyarakat kita juga sangat luar biasa sekali. Ya, tinggal itu perlu ada peningkatan. Dan insya Allah ke depan ini kita akan mempelajari seperti apa nanti ini kekurangan-kekurangan kita, itu kita akan berusaha untuk menutupi itu. Kira begitu. Pak Kasih, terakhir ini informasi dari Kabak Kesra ya, kemarin kita sama-sama bahwa untuk perhelatan MTQ penuh ya, bukan STQ tapi MTQ penuh tingkat Kabupaten Polda Limandar itu kan akan kita laksanakan 2022 awal, ya, sekitar bulan 2. Nah, saya minta ada closing statement dari Bapak. Apa harapan-harapan Bapak untuk anak-anak kita, untuk teman-teman di KUA khususnya yang dalam hal ini LPTQ kecamatan untuk bisa meningkatkan progres per MTQ-an kita khusus untuk MTQ yang akan datang pada tahun 2022. Jadi insya Allah kita harapkan ini di tingkat kecamatan untuk mempersiapkan diri mulai dari sekarang ini mencari bibit-bibit, karena di Mandar ini khususnya di Polda Limandar banyak sekali anak-anak kita ini yang punya bakat untuk tilawatil Quran, dan mulai dari sekarang ini saya kira perlu dipersiapkan dan mulai mendata anak-anak kita di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, di tingkat-tingkat desa dan kelurahan yang punya talenta ya. Iya. Dalam rangka ini. Jadi harapan kita ini mudah-mudahan insya Allah ke depan ini kan MTQ lagi ya. MTQ di 2022. Mudah-mudahan kita ini berharap Polman lagi nanti akan bisa meraih juara umum di tingkat provinsi. Insya Allah. Doa kita bersama. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Amin. Makasih Pak Kasih Bimas sudah bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini. Meski tempatnya ini bukan di studio Pandrita, tapi di atas, di pelabuhan, di atas papan ini. Pelabuhan Terapung ini. Iya, pelabuhan Terapung ini. Saya baru lihat ada pelabuhan Terapung. Karena biasanya pelabuhan itu, ini coba lihat goyang-goyang ini tiangnya. Jadi bukan tiang yang goyang. Bukan tiang yang goyang, tetapi yang goyang ini adalah papan yang berada di atasnya sehingga elastis. Dan itu tadi, coba ini matahari sudah mulai terbit. Matahari mulai sudah terbit. Dan terbit di laut. Indah sekali suasana dan panorama laut Ternate. Kita kalau mau ke Sopipi teman-teman, itu pakai speedboat, itu sudah kita rasakan kemarin lewat sini. Itu durasi waktu yang dibutuhkan normal ya, sekitar 30 sampai 40 menit. Bayangkan 4 saya sampai ketakutan juga tuh, 4 mesin. Sampai Pak Kasih bilang ini seperti mobil yang sudah banyak GPS. Karena kalau bertemu dengan ombak begitu. Ya sedikit menegangkan memang, tetapi inilah rute yang harus tidak ada rute yang lain kecuali ini yang menghubungkan dengan seluruh kepulauan yang ada di Halmahera Selatan. Sahabat-sahabat Kemanapun dimanapun Anda berada, hari ini rencananya bersama dengan rombongan kita akan kembali hadir di Sofifi untuk menyaksikan anak-anak kita yang akan tampil hari ini. Tanggal berapa sekarang kasih?
18. tanggal 18 Oktober 2021. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.